Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamaluddin, NIM 2018-01035, mahasiswa Prodi Administrasi Rumah Sakit Institut Ilmu Kesehatan Pelamunia, akan memaparkan secara singkat tentang materi pelayanan publik. Pelayanan publik. Ada dua kata di sini, pelayanan dan publik. Sebelum kita mengetahui apa itu pelayanan publik, kita harus mengetahui dulu apa itu pelayanan. Pelayanan menurut Kotler tahun 2008, setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Sedangkan publik didefinisikan sebagai umum yang meliputi orang banyak, berkaitan dengan atau mengenai suatu negara, bangsa atau masyarakat yang tidak berafiliasi dengan pemerintahan. Sedangkan kita kembali kepada pelayanan publik. Jadi pelayanan publik adalah instansi pemerintah, baik itu pusat, daerah, maupun lingkungan badan usaha milik negara, atas suatu barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Itu yang dimaksud dengan pelayanan publik. Apakah ada dasar hukumnya pelayanan publik? Ada. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terus, apa tujuan dari pelayanan publik? Tujuan dari pelayanan publik pada umumnya, bagaimana pemerintah mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik. Tidak sembarang, harus apa yang dibutuhkan oleh publik itu yang disediakan. Dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya sesuai yang direncanakan. Pelayanan publik ini menurut Ardiansa tahun 2018, faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas pelayanan pemerintah ada 8 faktor. Yang pertama, motivasi kerja aparat memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Yang kedua, pengawasan masyarakat yang meliputi komunikasi dan nilai masyarakat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, perilaku aparat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas layanan publik. Yang keempat, motivasi kerja aparat yang meliputi dimensi kebutuhan, pengharapan, insentif, dan keadilan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Yang kelima, kemampuan aparatur memberikan pengaruh lebih besar daripada perilaku aparatur terhadap kualitas pelayanan. Yang keenam, pengalaman memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan. Yang ketujuh, tanggung jawab memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Dan yang kedelapan, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelayanan. Sedangkan standar pelayanan publik
bagaimana standar pelayanan publik itu? Standar pelayanan publik wajib disusun oleh penyelenggara dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Jadi dalam penyusunan tersebut wajib mengikut sertakan masyarakat dan pihak terkait, serta pelayanan meliputi dasar hukum, jangka waktu penyelesaian, biaya tarif, produk layanan, sarana, prasarana, dan atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, sarana, dan masukan. Terus, permasalahan pelayanan publik. Apa permasalahan pelayanan publik? Dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Bagaimana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Itu permasalahannya. Apakah dia baik atau buruk? Kalau buruk berarti bermasalah. Terus, pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada bagaimana aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaranya, tata laksananya, pelaksanaannya bagaimana, dukungan sumber daya manusianya bagaimana, dan kelembagaan. Itu dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya. Itu saja secara singkat yang bisa saya sampaikan apa yang dimaksud dengan pelayanan publik. Mungkin masih sangat kurang, tapi sebagai manusia biasa sangat punya kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.